I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez kembali menegaskan ketidaksukaannya pada aerodinamika di MotoGP, setelah beberapa solusi radikal terlihat saat shakedown di sirkuit internasional Sepang pekan lalu. MotoGP semakin bergantung pada aerodinamika sejak Ducati memperkenalkan winglet pada Desmosedici musim 2015, dan kini telah menjadi arena pertarungan utama dalam perlombaan untuk membangun motor tercepat. Meskipun pengembangan aero telah menjadi bahan kritikan dari berbagai pihak, beberapa pabrikan tampaknya meningkatkannya tahun ini setelah menguji coba berbagai perangkat baru di Malaysia. Aprilia memulai debutnya dengan bentuk sayap belakang yang unik sebagai bagian dari RSGP yang telah dirombak. Honda menampilkan versi upgrade dari desain Stegosaurus di bagian belakang motornya. Ducati menguji coba fairing baru di sisi samping Desmosedici, sementara KTM dan Yamaha juga memperkenalkan paket aero baru di Sepang untuk bersaing dengan para pesaingnya. Marquez, yang meninggalkan tim pabrikan Honda ke Gresini pada musim dingin, tidak terkesan dengan apa yang ia lihat di Malaysia akhir pekan lalu. Ia mengatakan bahwa MotoGP tidak melakukan hal yang benar dengan mengikuti jejak Formula 1 dan terlalu fokus pada aero. Ketika saya melihat beberapa foto dari penggeledahan dan beberapa aerodinamika baru, itu terlihat seperti Formula 1, katanya. Bagi saya tidak suka dengan hal itu, tetapi itulah yang mereka lakukan dan peraturan mengizinkannya, jadi mereka akan pergi ke sana. Tapi, ketika saya melihat bahwa setiap kali kami semakin banyak melakukan aerodinamika, secara pribadi saya tidak suka dengan hal itu. Tapi, Anda harus beradaptasi. Dorongan untuk memasukkan lebih banyak elemen aero telah berdampak buruk pada kualitas balapan, yang dulunya merupakan salah satu poin terkuat dari seri ini. Namun hal itu tidak menghentikan para pabrikan untuk bereksperimen dengan lebih banyak elemen aero pada motor mereka, dalam balapan untuk mendapatkan performa yang lebih baik. Terutama setelah kesuksesan yang dinikmati Ducati dengan menjadi yang terdepan dalam persaingan di bidang ini. Sementara itu, Joan Mir dan Luca Marini senang dengan respon Honda dan kerja keras yang mereka lakukan selama musim dingin. Meskipun mereka sadar bahwa masih ada jalan panjang yang harus dilalui untuk mengejar ketertinggalan dari Ducati dan KTM. Joan Mir merespons positif kerja keras yang Honda MotoGP lakukan selama musim dingin. Meskipun mereka sadar bahwa masih ada jalan panjang yang harus dilalui untuk mengejar ketertinggalan dari Ducati dan KTM. Hanya sedikit pembalap yang memberikan pendapatnya di akhir shakedown MotoGP di Sepang, namun dua pembalap resmi Honda mendapat kesempatan unik untuk bertemu dengan media. Mereka berbicara dengan satu suara untuk menyampaikan pesan yang sangat penting pada tahap ini. Honda membuat kemajuan, tetapi masih belum cukup untuk bersaing dengan para pembalap yang ada saat ini. Hari-hari tambahan ini jelas sangat membantu, kata Joan Mir yang senang. Setelah tahun pertama yang sulit sebagai pebalap Honda, pembalap Spanyol itu berharap untuk menemani merek tersebut dalam kembalinya ke posisi terdepan. Khususnya terima kasih kepada dealer yang memungkinkannya untuk mengambil bagian dalam shakedown ini. Ia juga harus mengandalkan keberhasilan dari apa yang telah diracik di bengkel, dan itulah yang ia harapkan dari pramusim ini. Sayang sekali hujan turun, karena kami masih memiliki hal-hal lain untuk dicoba. Namun, saya pikir hari-hari ini berjalan positif dan sangat luar biasa melihat, terlepas dari segalanya, banyaknya hal yang berhasil kami uji, jelasnya. Kami perlu memahami arah mana yang harus kami tuju, karena kami telah mencoba motor yang berbeda, mesin yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dan sejujurnya, saya tidak bisa membuat pilihan saat ini. Chico Lorenzo menanggapi Marc Marquez memiliki karakter terbaik, namun punya kelemahan yang merugikan dirinya sendiri.
Hal tersebut diungkapkan ayah mantan juara dunia MotoGP Jorge Lorenzo yakni Chicho Lorenzo dikutip Corse di Moto. Chicho Lorenzo menilai bahwa Marc Marquez bersama dengan Ducati Gresini sebagai kandidat juara, namun mempunyai kelemahan bila dia tidak mengatasinya sendiri. Hijrahnya Marc Marquez dari Repsol Honda ke Ducati Gresini memang mengindikasikan sebagai kandidat peraih gelar untuk musim ini. Meski Desmo Sedici GP23 besutan tim satelit Ducati Gresini, namun ada yang yakin Marc Marquez masih menjadi juara. Bila ini akan terjadi, ini akan menjadi prestasi bersejarah jika dia berhasil mencapainya bersama Ducati Gresini. Hal yang dianggap remeh adalah bahwa Marquez akan menjadi protagonis sejati musim ini, karena dengan prototipe seperti yang dimiliki Borgo Panigale, sulit untuk berpikir bahwa seorang juara dengan bakatnya tidak akan mampu meraih hasil prestasi yang lebih baik lagi. Chicho Lorenzo dengan jelas mengatakan apa yang tidak dia sukai tentang Marquez, dan yang jelas dia mengakui bahwa dia sebagai pembalap hebat. Ada banyak hal tentang Marc yang saya kagumi dan hal lain yang saya kagumi serta ada tidak suka sama sekali, kata Chicho Lorenzo. Chicho Lorenzo membeberkan dari segi karakter, dia adalah contoh terbaik yang ada dalam olahraga MotoGP. Seperti Nick Dohan yang hendak kehilangan satu kakinya dan kemudian pulih untuk memenangkan 5 kejuaraan dunia, katanya. Jika Anda tidak memiliki karakter, kata Chicho Lorenzo, Anda tidak dapat melakukannya. Adapun Marc, kami melihat sisi negatifnya pada tahun 2020, lanjutnya. Chicho Lorenzo melanjutkan, pada balapan pertama di Jerez Marquez begitu unggul sehingga bisa menang tanpa berusaha. Tapi dirinya ingin menunjukkan dan membuat perbedaan besar segera. Kemudian Marquez ingin mencoba kembali lagi pada minggu berikutnya, dan membuat serangkaian keputusan yang tidak membantunya dalam pemulihannya. Memikirkan tahun 2020 tentu menimbulkan banyak penyesalan bagi juara dunia MotoGP 8 kali itu, yang akan mengambil pilihan berbeda saat kembali. Sementara itu, Luca Marini mengaku puas bisa berpartisipasi dalam Shakedown MotoGP di Sepang, memanfaatkan konsensi yang diperoleh Honda. Jebolan Akademi VR46 itu berkontribusi aktif dalam pengembangan RC213V lewat masukannya. Musim baru, babak baru. Honda memulai lagi dengan Luca Marini, yang menggantikan Marc Marquez di tim pabrikan. Pembalap asal Tavolia itu berkesempatan untuk melanjutkan proses adaptasi dan pembelajaran lewat Shakedown MotoGP. Saya menyukai peran baru ini, saya memiliki hubungan yang baik dengan semua orang di dalam kotak dan kami banyak tertawa, kata Marini pada akhir Shakedown yang berlangsung selama 3 hari di Malaysia. Luca Marini dan Honda telah melakukan pendekatan pertama pada tes MotoGP Valencia, November silam. Tetapi pekerjaan yang sebenarnya dimulai pada hari-hari Shakedown ini, di mana Honda menghadirkan banyak fitur dan solusi baru yang bertujuan untuk meningkatkan RC213V supaya kembali kompetitif. Di akhir 3 hari pengujian, Maro menyimpulkan dan menarik keseimbangan pertama.